Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya tadi, saya doakan hutang-hutangnya cepat lunas. Kok kenceng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hutangnya banyak. Alhamdulillah, asyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, setelah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah, menyampaikan salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita doakan semua yang hadir hidupnya mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Perkenankanlah kajian zuhur singkat hari ini. Saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan bahagia dengan bersedekah. Namun sebelumnya saya harus memperkenalkan diri karena banyak orang yang salah melihat saya, dikira saya ini kembarannya Syekh Puji. Saya namanya Syekh Purji Purwana dari Bangun Jiwo. Kalau Syekh Puji itu dari Ungaran, istrinya 2. Kalau saya, istri saya baru 3 anaknya. Saya bendahara MPI PP Muhammadiyah Yogyakarta. Mengapa materi bahagia dengan bersedekah saya sampaikan? Yang pertama, karena sekarang banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Sarjana ekonomi, ekonominya malah morat-marit. Sarjana hukum pada dihukum. Sarjana psikologi ikut-ikutan gila. Sarjana PAUD setiap hari hanya bertepuk tangan sama anak-anak kecil. Yang genah itu sarjana agama seperti saya ini. Yang kedua, mengapa saya menyampaikan materi bahagia dengan bersedekah? Karena sudah terbukti di Muhammadiyah itu salah satu kekuatannya adalah bersedekah. Dan sedekah itu membuat kita bahagia. Tapi banyak orang yang masih tidak paham, apalagi mensikapi rezeki. Sebenarnya rezeki itu nggak usah khawatir, hakikatnya ada 3. Yang pertama, rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Qur'annya surat Qur'annya surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ardi. Dan tidak ada yang melata di muka bumi Allah ini illa kecuali Allahi rizquha, Allah yang memberi rezeki. Jadi kita nggak usah khawatir, rezeki itu sudah dijamin Allah. Yang kedua, rezeki itu harus kita ikhtiari. Quran surat Ar-Ra'd 2:11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau melakukan perubahan. Salah satu bentuk kita berikhtiar mencari rezeki adalah dengan kita berusaha. Kemudian yang terakhir, rezeki itu harus disyukuri. Ini ada hubungannya dengan materi saya. Wa it ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita itu bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, sungguh berat amat siksa Allah. Saya di Jogja ada orang yang sangat luar biasa, pandai bersyukur, namanya Pak Suroyo. Memberi uang saya 35 juta tahun 2008 tanggal 11 Januari. Ternyata saya diberi uang 35 juta untuk berhaji. Itu haji saya yang pertama. Menarik ini, saya belum pergi haji. Haji pertama tahun 2009. 3 bulan setelah Pak Royo memberi uang saya 35 juta, ternyata beliau mendapatkan hadiah mobil seharga 250 juta. Bu Royo dapat hadiah uang 500 juta. Gara-gara menghajikan saya,
dapat tukar 750 juta. Maka jamaah yang sangat saya banggakan, kalau pada kepingin uang 750 juta, silahkan hajikan saya lagi. Setuju? Kok diem aja ini? Itu luar biasa. Maka kalau kita bersyukur, kita akan ditambah nikmat dan bahagia. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262 luar biasa. Kita disuruh untuk bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah tsumma la yutbikuna ma anfaqu manat wala adan lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, syaratnya tidak boleh, dalam bahasa Jawa ini pun ngundat-ngundat, tidak boleh menyakiti orang yang menerima sedekah. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersedekah. Wala khaufun alaihim walahum yahyanun. Orang yang sedekah itu hidupnya tidak pernah khawatir. Para mufasir menjelaskan tidak khawatir kekurangan harta dan hidupnya tidak pernah bersedih hati. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262 yang mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk juga Nyai Haji Ahmad Dahlan, sering membaca ayat ini untuk kemudian di Muhammadiyah itu suka bersedekah. Saya barusan mendapatkan suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Ada seorang tetangga namanya Yusiwuh. Yusiwuh ini orang desa, orang miskin, sangat-sangat miskin. Pergi ke rumah saya mengenakan sepeda ontel. Saya kira beliau mau hutang uang ataupun saya kira mau. Kenapa? Ketika mengetuk rumah saya suruh masuk, nggak mau. Alasannya nggak punya rumah yang bagus. Kemudian saya keluarkan kursi, saya suruh duduk, nggak mau juga. Alasannya nggak punya kursi. Akhirnya saya mengambil tikar, saya suruh untuk duduk. Saya masuk ke rumah, bilang sama istri, di luar ada tamu luar biasa. Ada dua kemungkinan, satu pinjam uang, dua minta bantuan. Tolong siapkan ratusan ribu dua amplop, karena Yusiwo itu datang dengan kakaknya. Tolong sampaikan, kemudian diberi minuman, jangan yang panas, kita beri yang hangat saja, karena mungkin dia jauh. Begitu 2 menit berikutnya minuman sudah tersedia, uang 100 ribu 2 lembar sudah saya amplopi, tapi belum saya berikan. Yusiwuh langsung saya suruh minum. Begitu saya suruh minum langsung dihabiskan sambil mengatakan, capeknya minta ampun, rumahnya Ustadz jauh 9 kilo. Terus saya bilang, monggo Yusiwuh mau bilang apa? Pertama, Ustadz, saya ingin bersilaturahmi, alhamdulillah. Yang kedua, saya mau minta bantuan. Saya hanya bilang, lalak tenan mengharap golek bantuan, tapi saya bilang apa yang bisa saya bantu. Dia bilang, saya mau wakaf ke Muhammadiyah 1.500 meter persegi, kalau dijual 3 hektar. Untungnya uang yang tadi 100 ribu belum jadi saya berikan. Kalau saya berikan menampar wajah saya. Akhirnya saya bilang, saya tidak percaya, karena melihat dari penampilan. Saya bilang, tolong besok Ahad pagi saya ke sana, Sherlock. Sherlock itu apa, Ustadz? Saya nggak punya HP. Oh, maksud saya mana alamatnya? Saya datang hari Ahad pagi, kaget saya. Rumahnya itu gedek, lantainya itu tanah. Kemudian kursi nggak punya. Akhirnya saya bilang, mana Yusiwuh yang akan diwakafkan? Depan rumah saya, Tat, pinggir jalan raya, bersebelahan dengan perumahan. Masya Allah, ini kalau dijual 3 miliar,
Saya enggak setuju kalau diwakafkan ke Muhammadiyah. Gimana kalau kita jual saja, nanti calonnya saya. Setuju. Langsung dia bilang, kemarin malam itu saya lihat setan banyak ke rumah. Hari ini ada setan yang berwajah ustadz. Saya kan mau sedekah wakaf tanah 1.500 kok enggak boleh. Yakin? Jenengan yakin? Yakin. Alhamdulillah sudah saya proses balik nama ke Muhammadiyah. Ahad kemarin peletakan batu pertama untuk pembangunan Muhammadiyah Quran School. Saya sedang bikin pondok pesantren yaitu Muhammadiyah Quran School. Itu gara-gara yusiwuh orang miskin yang bersedekah wakaf tanah kepada Muhammadiyah. Luar biasa. Nah, di Jawa Timur ada seorang yang kaya raya namanya Pak Haji Bisri, wakaf ke Muhammadiyah 200 hektar. Bukan 200 meter, 200 hektar di Gresik. Jamaah salat Jum'ah, siapa yang pernah wakaf ke Muhammadiyah 200 meter ngacung? Ternyata enggak ada. Dia 200 hektar. Makanya bersedekah itu menurut saya yang penting, yang pertama hanya berharap sama Allah. Yang kedua jangan ragu-ragu. Yang ketiga berikan pada orang yang tepat. Jangan pernah sedekah sama direktur TV Muhammadiyah, Nguyai Segoro itu. Kemudian yang keempat, merahasiakan walaupun boleh terang-terangan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 274 itu sedekah boleh terang-terangan. Kemudian yang kelima, berilah yang terbaik. Yang keenam, jika bisa berikan semuanya. Ini di Muhammadiyah nggak ada, jarang yang bisa sedekah semuanya. Kalau zaman Rasul ada satu, Abdurrahman bin Auf, itu kalau sedekah luar biasa. Di Muhammadiyah ada, yaitu Pak A.R. Fakhrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 22 tahun. Sedekahnya semuanya luar biasa. Luar biasa. Sampai akhir hayatnya Pak R itu tidak punya rumah. Maka saya tidak percaya sama Pak Edikus, sama Pak Agus Trisundari ngakunya aktivis Muhammadiyah kalau belum jual rumah untuk diberikan kepada Muhammadiyah. Setuju? Kok meneng wae ini. Kemudian sedekah itu yang ketujuh harus ikhlas. Saya ini di Jogja terkenal Ustadz Ndesok, tetapi saya punya indera keenam. Saya diberi Allah indera keenam, hanya muncul ketika Ramadan. Kalau Ramadan itu ngundang saya untuk takjilan berbuka puasa, itu pada ragu-ragu. Karena saya ini bisa mengetahui yang mengeluarkan takjil itu ikhlas atau enggak ikhlas, tapi hanya keluarnya di bulan Ramadan. Kalau enggak ikhlas itu cirinya mudah dicuri, yaitu makanan untuk takjil itu lauknya, telurnya hanya separuh. Itu mesti enggak ikhlas. Tapi nanti kemudian ada malaikat WA saya, Ustadz, apa di Jogja itu ada binatang kalau bertelur hanya separuh. Maka saya berharap rekan-rekan jamaah sholat duhur ini jangan sampai kalau Ramadan memberikan takjil hanya telurnya separuh, diganti aja telur puyuh, insya Allah enggak apa. Tapi ya jangan 1, 3 atau 5. Kalau enggak punya betul ya sudah, beli telur 1 kilo dicampur dengan seledri, kobisnya yang banyak, kemudian nanti digoreng, diiris bisa sampai 60 katanya. Yang masih kecil sekali. Kemudian jangan sampai menggunakan lauknya itu pakai sambelnya ditaruh di tempat ager-ager. Di Jogja itu sekarang sedang tren kalau menaruh sambel itu ditaruh di tempat ager-ager. Lah Ramadan kemarin ada yang gebres-gebres, dikira ager-ager ternyata sambel.
dhahabadu ma'u waftalatil uruku wastabatal ajru, insya Allah. Itu ada orang tua langsung ngokop sambel. Waduh, agar-agarku kok pedes sekali gitu. Ternyata dia ngokop sambel, nah ini enggak ikhlas. Nah makanya jamaah yang dirahmati Allah, sedekah itu ternyata menurut hadis yang paling bagus waktunya di pagi hari. Hadisnya riwayat Bukhari sahih. Karena ada 2 malaikat yang hadir di rumah kita sambil berdoa, tapi di pagi hari. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Tapi yang satunya lagi, ya Allah, rusakkanlah harta orang yang pelit. Anak saya tadi malam di wisuda di Libya. Insyaallah bahasa Arabnya paham, hadis-hadisnya paham. Sayang malah nggak paham dengan hadis ini karena kan agak kontroversi hadisnya. Doanya malaikat, ya Allah, rusakkanlah harta. Harta itu nggak rusak, harta itu harusnya hilang. Tapi anak saya kemudian menelusuri hadis itu, dia bilang, Pak, hadisnya sahih dan itu hadisnya bahasa Arabnya rusakkanlah harta. Bahkan yang lainnya tidak rusak, tapi hancurkanlah harta bagi orang yang pelit. Maka jamaah yang dirahmati Allah, makna dari hadis ini, kalau kita pelit akan dirusak harta kita oleh Allah lewat anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang soleh, keluarga kita tidak sakinah mawaddah warahmah, sakit tidak berkesudahan. Itu karena mohon maaf kita pelit. Dan sedekah yang paling afdal itu menurut hadis diberikan kepada orang miskin dan janda. Ini yang minta Pak Edikus tadi ngobrol-ngobrol, tolong nanti disampaikan hadis tentang janda. Ini hadisnya saya sangat hafal. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan orang yang mencarikan nafkah untuk janda dan orang-orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berpuasa di siang hari, dan seperti orang yang bangun malam untuk salat tahajud. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, sahih. Maka bapak-bapak jamaah salat duhur nanti pulang kantor seyugianya segera mencari janda. Setuju? Kok diam saja tuh ini? Janda yang saya maksud, janda yang sudah sepuh, tidak ada yang ngopeni bahasa Jawa ini pun, jangan mencari janda yang muda. Itu kajian pada siang hari ini. Saya tutup lagi, ada Quran yang menarik, menginspirasi hidup saya, surat At-Taubah ayat 20. Ini sering dibaca oleh Nyai Dahlan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu waladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Saya berhentikan dulu di sini karena banyak orang yang tidak paham tentang jihad. Saya di Jogja alhamdulillah menjadi ustadz tetap di Istana Negara Jogja. Beberapa waktu yang lalu saya disuruh memberi materi kajian tentang jihad. Saya sampaikan jihad itu yang betul Muhammadiyah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena jihad itu banyak yang mengatakan pasti pelakunya beragama Islam dan cirinya jenggotnya panjang dan celananya congklang. Kan saya enggak, celananya congklang. Jihad itu yang betul bi amwalihim, ayat itu saya lanjutkan. Jadi jihad itu yang betul yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan harta benda. Maka sebelum meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan pesan sama Pak Edikus, tapi Pak Edikus enggak denger itu. Yakin itu. Pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, janganlah engkau berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu enggak usah engkau tawarkan. Kalau Allah menghendaki entah dengan jalan sakit atau tidak, kamu pasti akan mati. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai hari ini masih fenomenal, yaitu kita disuruh berjihad dengan harta.
Maka Al-Quran surat At-Taubah ayat 20 tadi saya lanjutkan, bi amwalihim wa anfusihim, yaitu dengan harta dan dengan tenaga. Maka di Muhammadiyah itu kan nggak ada honorarium aktivis Muhammadiyah itu. Kenapa? Karena sudah berjihad dengan harta dan tenaga. Insya Allah pengurus Muhammadiyah itu besok masuk surga semuanya. Tapi biasanya yang masuk surga duluan itu ustadznya, yang terakhir Pak Edikus. Tapi kalau Pak Edikus mau mendahului, monggo silahkan. Akhir ayat itu, a'zamu darajat indallah, Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang ditinggikan derajatnya? Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan karena bersedekah dengan harta dan tenaga. Maka jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, yang aktivis Muhammadiyah, jangan pernah berkendor. Kita aktif di Muhammadiyah, insya Allah kita itu hidupnya akan bahagia karena setiap hari kita itu sudah bersedekah dengan tenaga yang luar biasa. Insya Allah semuanya masuk surga semuanya. Semoga kajian singkat pada siang hari ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, selanjutnya kepada jamaah sekalian. Kupat januri tuwa, lepat nyuwun pangapura, kupat duduhe santen, jemik blas enggak enak, kupat lawe tongseng, enak tenan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.